hari Minggu, anak-anak sekolah minggu dan remaja yang ada di rumah. Hari ini Minggu tanggal 14 November tahun 2021, guru-guru sekolah minggu GKPS Kenangan kembali menyapa anak-anak sekolah minggu dan remaja, dan kita akan melakukan ibadah online kita pada hari ini. Tema kita adalah bisa dipercaya. Nah, kami akan menyapa anak-anak sekolah minggu dan remaja yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Hari ini kita akan belajar bersama dari firman Tuhan dan kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama. Nah, sebelum kita mulai, coba lihat dulu, sudah ada enggak Alkitabnya? Ambil dulu Alkitabnya. Sudah disiapkankah kolektenya? Itu juga, ayo kita siapkan. Kita akan memulai, mari kita memuji nama Tuhan bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Adik-adik sekolah minggu, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah yang maha mulia, sumber rahmat yang abadi, Engkau adalah sumber air kehidupan. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami bahwa hidup di luar Tuhan bagaikan rumput yang kering. Yesus adalah air kehidupan yang telah memanggil kami datang dan bersembah sujud di hadapan-Mu dan minum daripada-Mu supaya jiwa kami disegarkan. Ya Tuhan, curahkanlah Roh-Mu kepada kami dan bertahtalah di dalam hati kami supaya mengalir aliran-aliran air kehidupan di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema dapat dipercaya. Mari kita membawa hidup kita kepada Tuhan, supaya Tuhan membuat kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Kita memuji Tuhan dari lagu Ku Bawa Hidupku Sekarang.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata di atas surga, pada hari ini Tuhan, pagi ini, hari Minggu ini, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, agar firman yang akan diberitakan pada hari ini Tuhan menjadi suatu berkat buat kami Bapa dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami tutup bungkus dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Abang Bang Tison ya. Nah, pada pagi hari ini adik-adik sudah siapkan Alkitabnya, sudah siapkan dirinya masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, langsung aja dibuka Alkitabnya di Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama. Abang baca dari sini. Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Judulnya Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Ulangi, judulnya Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir pada saat itu, dan maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam 7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap kota-kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnan, anak Potifera Imam Nion. Yusuf memberi nama Manase kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dia katakan kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir, juga dari seluruh bumi datanglah orang Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu terjadi di seluruh bumi. Nah, adik-adik sekolah minggu, pada hari Minggu ini nats kita yang diberikan adalah bisa dipercaya. Nah, kata bisa dipercaya itu, kalau adik-adik tahu itu apa artinya? Ya, abang kasih tahu arti bisa dipercaya dalam
Maknanya adalah orang yang bisa diberi kepercayaan, orang yang bisa diandalkan dan mampu untuk menjalankannya. Nah, di kehidupan sehari-hari adik-adik, apakah adik-adik pernah diberi tanggung jawab atau kepercayaan? Misal adik-adik mempunyai teman dan teman itu menitipkan barang pada adik-adik sekolah minggu. Apa yang adik-adik lakukan ketika kepercayaan yang sudah diberikan teman adik-adik itu untuk menjaga barang? Ya betul. Pertama, kita pasti akan menjaga barang yang sudah dititipkan itu. Kedua, kita akan mengembalikan barang yang telah dititipkan kita kepada pemilik barang tersebut. Nah, di sini juga Yusuf telah diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menjalankan kepercayaannya itu, dan Yusuf menjalankannya dengan baik, sehingga pada saat itu Yusuf mendapat hadiah dari Tuhan, yaitu menjadi penguasa Mesir. Karena di mana pada saat itu Mesir mengalami bencana kelaparan 7 tahun lamanya, dan di mana Yusuf pada saat itu mampu mengatasi bencana kelaparan yang terjadi di Mesir, dan semua orang-orang Mesir datang kepadanya untuk meminta bantuan agar bencana kelaparan dapat bisa diatasi. Nah, adik-adik juga seperti itu. Ketika sebuah kepercayaan diberikan kepada adik-adik, adik-adik harus menjalankannya dengan baik. Untuk sekarang ini, kepercayaan yang mungkin adik-adik bisa terima adalah kepercayaan dari orang tua. Kepercayaan dari orang tua untuk di kehidupan sehari-hari, seperti di rumah. Apa itu, Bang? Nah, kepercayaan yang adik-adik bisa lakukan. Pertama, bertemanlah dengan baik pada teman-teman sesama, baik di rumah, di gereja, maupun di tempat-tempat sekitar bermain. Nah, untuk kepercayaan apa lagi? Kepercayaan untuk membantu orang tua. Adik-adik bisa mendapatkan kepercayaan ketika adik-adik bisa membantu orang tua. Membantu dalam arti apa yang adik-adik bisa bantu? Apakah dalam pekerjaan rumah? Nah, ketika adik-adik bisa menjalankan semuanya itu, ya 1-2 pekerjaan rumah saja, adik-adik telah mendapat kepercayaan dari orang tua bahwasanya adik-adik dapat membantu untuk pekerjaan-pekerjaan sederhana yang ada di rumah. Ketiga, kepercayaan apa lagi yang bisa kita dapatkan atau bisa kita tunjukkan kepada orang tua? Kepercayaan untuk rajin beribadah. Baiknya adik-adik ini setiap hari Minggu atau setiap jadwal kegiatan online ibadah sekolah minggu, stay, hadir dan ikut untuk melaksanakan ibadahnya. Kalau bisa orang tuanya juga diajak bareng-bareng untuk bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, di situ akan menjadi suatu kemajuan buat adik-adik dalam arti mendapat kepercayaan bahwasanya untuk kebutuhan rohani adik-adik semua dalam mengikuti ibadah itu, adik juga mengajak orang-orang sekitar dan termasuk orang tua. Nah, itu menjadi sikap yang akan disukai Tuhan Yesus buat kita dan juga terus untuk adik-adik sekolah minggu, kelas kecil, kelas besar, dan juga remaja dan SMA. Nah,
Selanjutnya untuk ciri-ciri orang yang dapat dipercaya. Ciri-ciri orang yang dapat dipercaya itu ada beberapa kriteria adik-adik. Pertama adalah konsisten. Nah, siapa tahu konsisten? Konsisten itu adalah di mana kita itu fokus untuk menjalankan suatu kegiatan atau pekerjaan yang dipercayakan orang lain untuk kita kerjakan, dan kita menjalankannya itu dengan baik dan juga dengan sungguh-sungguh. Kedua, mempunyai belas kasih. Nah, orang yang dipercaya itu juga mempunyai sifat belas kasih, di mana sifat ini yang dibutuhkan untuk kita bisa mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nah, tadi contohnya yang sudah bilang itu yang adik-adik tadi yang nitip barang. Nah, dia minta bantu untuk nitip barangnya. Nah, adik-adik berbelas kasih untuk membantu teman tadi yang mungkin ada urusannya atau ada kegiatan yang mendadak. Jadi dia menitipkan barangnya kepada kita. Nah, di situ adik-adik sudah mempunyai belas kasih untuk dapat dipercaya. Next, disiplin waktu. Yang ketiga, disiplin waktu. Nah, orang-orang yang dapat dipercaya itu mempunyai sifat disiplin waktu, di mana orang-orang tersebut dapat melakukan kegiatannya dengan tepat waktu. Makan tepat waktu, belajar tepat waktu, bermain tepat waktu, ibadah juga tepat waktu. Nah, ketika adik-adik bisa melakukan semuanya ini, maka adik-adik akan mendapat kepercayaan penuh dari orang tua, dari teman-teman, maupun dari guru-guru sekolah dan guru sekolah minggu. Dari mana sifat-sifat disiplin ini yang harus kita tanam dari kecil, dan ketika adik-adik dewasa, sifat disiplin ini akan membantu adik-adik untuk menjadi orang yang lebih baik. Yang terakhir, ciri-ciri orang yang bisa dipercaya, menunjukkan rasa terima kasih. Menunjukkan rasa terima kasih. Ya, adik-adik, kita orang yang dipercaya juga haruslah berterima kasih ketika semua kepercayaan yang telah diberikan orang kepada kita. Kita harus berucap syukur dan berterima kasih atas kepercayaan itu. Sebab apa? Kepercayaan itu mahal harganya, dan mendapatkan kepercayaan itu tidak mudah, khususnya bagi orang lain. Untuk orang tua kita ya pasti gampang atau mudah lah percaya. Tapi untuk orang lain gimana? Gimana orang lain bisa percaya sama kita? Nah, yang tadi aku jelaskan tadi, dengan perbuatan yang kita lakukan. Dan ketika kita mendapat kepercayaan itu, kita jangan lupa untuk berterima kasih. Jangan lupa untuk menunjukkan rasa terima kasih kita kepada orang lain karena kita sudah dipercaya. Bapak adik-adik. Nah, kesimpulan dari khotbah yang Bapak sampaikan ini adalah seharusnya kita adik-adik sekolah minggu kelas kecil dan kelas besar, jadilah anak-anak Tuhan yang bisa dipercaya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya.
Karena apa yang Tuhan percayakan kepada kita semua haruslah kita jalankan dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di atas surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami telah selesai untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat dan menjadi penerang bagi hidup kami ya Tuhan, agar kami dapat langsung melakukan semua itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar lagi Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah kami. Kiranya Engkau berkati kami ya Tuhan, agar kami senantiasa menjalankan firman-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan kita. Kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kita memuji nama Tuhan dari lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus Surya Abadi, Allah yang Esa dan sempurna, kami bersukacita karena Engkau telah menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kasih-Mu telah Engkau nyatakan, rencana-Mu bagi dunia telah Engkau wujudkan. Sungguh besar kasih karunia karunia-Mu, perbuatan-perbuatan-Mu sungguh ajaib dan tak terjangkau oleh pikiran manusia. Engkau telah menciptakan kami berbudi, memberikan kepada kami anugerah, keampunan dosa dan kehidupan yang kekal. Engkau mengenal dan memahami kami melebihi dari apa yang kami tahu tentang diri kami sendiri, sehingga Engkau selalu mencukupi kami dengan pemberian-Mu. Kami memohon kepada-Mu, baharulah kami oleh firman-Mu, supaya senantiasa menjadi ciptaan baru yang hidup dalam kasih dan kekudusan, supaya kami layak disebut anak Allah waris hidup kekal. Berilah kami kekuatan untuk melawan segala tipu daya iblis dan nafsu dunia. Korbankanlah semangat kami supaya berani menyaksikan kebenaran-Mu di dunia ini. Terimalah doa dan permohonan kami karena rahmat-Mu yang sempurna. Amin. Mari kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang bersalah pada kami, seperti kami juga
Bapak terima kasih. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu di ibadah online sekolah minggu selanjutnya. Shalom.